Masa kampanye pemilu 2024 dimulai sejak Selasa 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Ketiga pasang Capres-Cawapres Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud mengeluarkan siasat dan strategi berbeda dalam memenangkan Pilpres 2024. Tim pendukung Prabowo Gibran mengusung konsep pemilihan umum yang riang gembira, salah satunya menyematkan istilah gemoy, yang berarti menggemaskan kepada Prabowo. Seorang anggota tim pendukung Prabowo Gibran mengatakan konsep pemilu riang gembira menjadi isu utama karena program kerja mereka sesungguhnya adalah melanjutkan kinerja Presiden Joko Widodo. Seorang legislator Gerindra menguatkan informasi tersebut. Ia mengatakan tim kampanye dan tim relawan di lapangan dianjurkan tidak menghabiskan waktu kampanye dengan memaparkan visi misi Prabowo Gibran. Sebab cara itu dianggap tidak efektif. Mereka cukup mensosialisasi pasangan Prabowo Gibran sejenak lalu menghibur peserta kampanye. Selain itu, Ketua Prabowo Gibran Digital Team Antoni Leong mengatakan sebanyak 12.000 relawan digital bergabung ke pasangan nomor urut 2 itu. Mereka akan memproduksi konten Prabowo Gibran, salah satunya menggunakan AI, lalu menyebarkannya di media sosial. Berbeda dengan Prabowo Gibran, kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD menyiapkan berbagai jurus, salah satunya menguliti rekam jejak kedua rival mereka, yaitu Anies Mohaimin dan Prabowo Gibran. Rekam jejak yang mereka kupas itu diantaranya proses Gibran menjadi calon wakil presiden yang dimuluskan lewat putusan MK. Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Siri Raul Hakim menyebut kampanye negatif dengan mengupas rekam jejak pasangan calon lain akan membuat masyarakat lebih kritis untuk memilih pemimpin Indonesia ke depan. Mereka juga mempersilahkan lawan menguliti Ganjar Mahfud. Di samping itu, kata dia, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan terus menyuarakan netralitas aparat negara, diantaranya TNI, Polri, dan aparatur sipil negara. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah berpendapat, poros Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terjebak dalam pertaruhan pengaruh Jokowi. Sebab, Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan tapi ia dianggap cenderung mendukung Prabowo Gibran. Di samping itu, kedua poros tersebut kesulitan menyasar suara di luar pendukung pemerintahan Jokowi. Hal berbeda dilakukan tim nasional Anies Mohaimin. Pelatih Kepala Tim Nasional Anies Mohaimin Ahmad Ali mengatakan memang pasangan calon presiden nomor urut 1 ini berusaha mendekatkan program kerjanya kepada masyarakat. Jadi ada berbagai tawaran program kerja khusus Anies Mohaimin di setiap daerah. Ia melanjutkan, mereka berusaha mendekati pemilih generasi Z dan pemilih milenial dengan memenuhi berbagai undangan diskusi di kampus ataupun organisasi masyarakat. Di samping itu, kata Ahmad Ali, tim pemenangan dan kelompok relawan Anies Mohaimin memilih berkonsentrasi menyampaikan program kerja dan rekam jejak jagoannya dibanding melakukan kampanye hitam atau black campaign terhadap rival Anies. Peneliti dari Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim yakin kubu Anies Mohaimin tidak akan terlibat dalam perseteruan antara poros Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Sebab, kubu Anies Mohaimin mendapat keuntungan ketika perseteruan kedua poros calon presiden itu semakin runcing. Menurut Kennedy, saat ini kubu Anies Mohaimin juga semakin percaya diri. Mereka mulai menyiapkan skenario putaran kedua pemilihan presiden. Ia menduga kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi dengan asumsi pasangan Prabowo Gibran lolos ke putaran 2.